Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya jamaah salat zuhur ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang punika kita tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi napa ingkang dados kewajiban kita panjenengan sedaya sebagai seorang yang masih beragama Islam. Dipun takdiraken dening Allah ya orang ngantuk wonten ing enten sing ngantuk. Ngantuk berarti memang ditakdirke ngantuk nih. Pramila punika sedaya nikmat-nikmat ingkang sampun kita tampi semoga kita iqraraken kanthi wawasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabat lan mugia kita sedaya tansah kacatet dados umatipun ingkang samangke pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat zuhur ingkang tansah kula hormati, kita panjenengan sedaya semakin bertambah umur. Enten sing kalong napa tambah nggih, hari tambah hari, bulan tambah bulan, pada akhirnya kita sampai titik ini kita berada di umur kita masing-masing. Wonten sing mungkin kayak 35 tahun, Pak berarti 35 ya? Oh 32. Ada sing 32, ada sing 40, ada yang 45. Mesti bodone lah pun melewati ping jumlah tahun itu. Bodone Ramadane mesti pun melewati sejumlah tahun itu. Tiap tahun dia tukoke baju baru. Saniki nukoke, Pak. Nukoke saniki nukoke malah. Intinya pun ngeten. Bulan Ramadan menika bulan mulia ingkang saged menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan. Mungkin di tahun lalu kita sudah kaya bayi nggih, orang didosa, lucu ngoten. Imut-imut ngoten. Tapi berjalannya setelah Sawal, ijeh rotok lumayan lah Sawal, ijeh rotok ngampet-ngampet sithik. Tapi bar Sawal tekan sebelum Ramadan ini tentunya kita menyadari bahwa dosa-dosa kita telah menumpuk. Mbah dosane karo sapa wae. Dan sering kita mendengar ketika bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa, itu bagi siapa? Imanan wa tisaban. Nek kula percaya kita panjenengan sedaya sing sebagai ASN Kementerian Agama mosok ya wis ora iman. Iji harap ngapusi karo wong liya, aku poso mergo sapa? Aku poso mergo kancaku sak kantor poso. Enggak mungkin. Aku tak sholat mergo bojoku sholat ya ora mungkin. Tapi kita sudah yakin bahwa di dalam hati kita memang percaya adanya imanan. Orang mergo wong liya le salat le poso, wong poso iki sinten ta sing ngertos? Mbak Ira mau le wudu karo kumu sing kumu ping 3 tapi sing gawe 2. Enten sing ngertos? Oh mboten kumu. Ya ada yang tahu. Jadi di dalam diri kita pribadi masing-masing sudah tertanam yang namanya imanan itu tadi. Hanya karena mengharap ridho dari Allah, tidak berharap lagi wah dari yang lain, tidak berharap lagi sanjungan dari yang lain tentang ibadah yang kita lakukan. Terus yang kedua, wahtisaban, itu adalah bisa bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri itu evaluasi apa-apa yang telah kita
lakukan selama ini. Nek pengen dosane dihapuske, disirnake nganti entek nggih, niku kudu dilakoni. Bisa evaluasi dan memperbaiki baik secara perbuatan kita, mata kita bisa menjaga atau tidak, mulut kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita seperti apa. Kita semua sudah berkeluarga, yang kecuali yang belum berapa ini. Tentu di rumah kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ibu dari anak-anak yang telah dilahirkan, bagaimana dengan selama ini sudah bersikap terhadap mereka? Orang yang telah menemani kita sejak akad nikah, sudah kamu apakan? Tanggung jawab yang selama ini ada di pundak panjenengan semua. Jadi kita dimanapun kita berada, baik di kantor, di rumah, di lingkungan, tentunya bersinggungan langsung dengan masyarakat, bersinggungan langsung dengan orang-orang yang mungkin merasa tersakiti dengan omongan kita, mungkin masih tersinggung dengan sikap-sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang di lingkungan. Nek omah jesio-sio karo bojone, nek omah jesio karo anake, kita ngeten wonten mboten? Sesuk diseneni terus anake. Ngandani dolanan HP to lele, kok ibuke ya dolanan HP. Mbok ya emang masak ngene. Ibuke padahal masak karo delok YouTube. Oh lihat resep, model ngoten nggih. Saniki ibu-ibu lebih cerdas ketika memasak itu sambil coba-coba. Berarti keluarga tempatnya coba-coba masakan. Itu wahtisaban, berarti kita harus evaluasi diri, harus paham terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Dengan melewati Ramadan tentunya harus berubah. Saged napa mboten? Mun pinten taun liwati poso? Kok ijo insyaallah terus? Lah nek liwati boto sepirang tahun kok. Dadi bayi tua meneh, bayi tua meneh ngoten. Apakah seperti itu terus? Kita nggak mungkin langsung terhindar yang namanya dosa, kesalahan itu nggak mungkin. Tapi meminimalisirkan tindakan kita, ucapan kita. Nek arep ngomong dipikir dhisik. Aku ngomong karo sopo, kinten-kinten wong awake dhewe merasa bener iki mesti wis apik omonganku. Tapi di pendengaran orang yang beda, burung mesti omongan kita menjadi bisa diterima. Loh karo mergo omongan kaya aku tersinggung, aku saiki surga ketemu meneh. Enten niku. Monggo dipun evaluasi piyambak-piyambak omongan, perbuatan dan lain sebagainya yang kira-kira bisa menyakiti dan menimbulkan dosa sedikit-sedikit pada akhirnya menjadi banyak. Dihindari, dikurangi, kalau bisa tinggalkan semampu kita. Sebenarnya usaha, masalah hasilnya pasrahnya karo Gusti Allah. Tapi seperti itu Ramadan sebagai penghapus dosa. Kurang-kurang lihat mas. Terus selanjutnya itu tadi tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi ketika kita pengen dosa-dosa besar kita diampuni di bulan Ramadan ini. Jadi kepada siapapun kita bersinggungan, kepada siapapun kita berinteraksi, monggo dipikir terlebih dahulu ketika kita mau melaksanakan, ketika mau kita bertindak terhadap apa yang sudah kita bayangkan sebelumnya sebelum dilaksanakan. Terus ini yang terpenting juga, kita selama ini terutama yang sudah berkeluarga ini,
sudah berkeluarga, biar dia milah-milah dhewe nggih. Dipilah sapa orang mungkin sasaiki dipilah terus manut betul Pak nggih. Nah, Pak Nurkolis mungkin dipilah sian ya. Oh, tapi kita saat ini ndak wis milah-milah dhewe malah maksa wong tuane nggih. Aku nara karo kaya moh Pak. Ora rabi wae. Milah-milah dhewe dan kita baru tahu ketika kita menjalani kehidupan sebenarnya. Nah, ini kan Anaknya manis karo manis. nah, orangnya manis karo manis, seorang ratus ketemu kan sebenarnya masih minyakan. Tapi ketika kita sudah menjalani setelah akad nikah, berjalan minggu, berjalan bulan, baru ketok asli nih, tambah manis, Jadi pahit. ono pahitnya sih deh, kayak durian. Dengan jodoh pilihan kita masing-masing, dengan karakter masing-masing, dan pada akhirnya kita tahu sifat-sifat asli dari pasangan kita. Itu kalau kita tidak hati-hati juga bahaya. Ngerti elek bojone gawe status. Enten ana mboten? Ana masalah ning keluarga critake karo tanggane. Critake karo wong kanca kantor. Bahaya napa mboten? Bahaya. Belum tentu nek jenengan cerita ke orang tua, ke tetangga, ke kanca kerja, iso-iso masalah cilik lho masalah gede. Mbak, aku ra iso turu membengi lan apa bojoku ngoro terus. Itu kalau didengar orang yang bisa ngasih solusi mungkin bisa pas lah, bisa nggak menimbulkan masalah baru. Tapi nek sing nggak solusi niku mboten pas, jadi masalah anyar. Lalu bojo karo anak kok diingu, seumpama, itu kan jadi bubar. Tapi ketika kita bercerita ke orang lain sing kira-kira bisa memberi solusi sing pas, ya wis lah kupingmu disumuli headset wae lek seumpama. Itulah salah satu ketika kita harus berhati-hati banget bercerita tentang apa-apa rahasia di dalam keluarga kita, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga kita pada sedaya. Harus hati-hati. Itu adalah salah satu mungkin cara bagaimana kita bisa terhapus dosa-dosa yang telah kita kumpulkan secara tidak sengaja mungkin ya, ketika ngumpul jadi oke. Atau mungkin juga secara sadar ini dosa tapi tak lakoni, itu mungkin juga ada. Jadi kita sendiri yang bisa bermuhasabah diri, bisa mengevaluasi diri, dan melewati bulan Ramadan ini bisa terhapuskan apa-apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.